Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Kita masih dapat dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Di pertemuan keempat pada semester genap ini, anak-anak, kita akan belajar bersama tentang konsep pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman dan perbedaan. Perbedaan masyarakat Indonesia meliputi perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi, meskipun berbeda-beda, pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Keberagaman masyarakat Indonesia yang sebenarnya adalah menjadi suatu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Akan tetapi, dalam kehidupan masyarakat kita, keberagaman ini belum sepenuhnya merupakan sebuah kekuatan, tetapi menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya: 1. Terciptanya integritas nasional. 2. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. 3. Dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. 1. Terciptanya integritas nasional. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Secara umum, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki perbedaan. Perbedaan itu antara lain etnis, sosial budaya, maupun latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa. Terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Dalam menjalani proses pembentukan sebagai satu bangsa, beragam suku bangsa ini mencita-citakan suatu masyarakat baru, yaitu sebuah masyarakat politik yang dibayangkan. Dampak positif yang kedua yaitu menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan antar golongan. Kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya jenis suku bangsa, tetapi terlihat juga dari beragamnya agama yang dianut penduduk.
suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen dengan berbagai latar belakang agama terbangun karena toleransi yang saling menghargai perbedaan. Berbagai kegiatan sosial budaya berciri gotong royong memperlihatkan karakter masyarakat Indonesia yang saling menghormati antara berbagai perbedaan golongan, suku bangsa, hingga perbedaan agama. Dampak positif yang ketiga yaitu memperkaya khasanah budaya bangsa. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata khasanah berarti perbendaharaan atau kekayaan. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa dengan budaya majemuk. Kemajemukan budaya tidak menjadi penghalang bagi terciptanya persatuan bangsa, tetapi menjadi kekayaan yang harus dilestarikan. Kebudayaan nasional dikembangkan dengan mengangkat nilai budaya daerah yang luhur serta menyaring dan menyerap nilai budaya dari luar yang positif. Pengembangan kebudayaan diarahkan menuju kemajuan adab dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Semakin beragam kebudayaan yang dimiliki setiap daerah di Indonesia, maka akan semakin memperkaya kebudayaan Indonesia. Di samping dampak positif, keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak negatif. Di antaranya adalah 1. Terjadinya konflik dalam masyarakat. 2. Munculnya sikap primordialisme. 3. Munculnya sikap etnosentrisme. Dan 4. Fanatisme yang berlebihan. Dampak negatif keberagaman masyarakat Indonesia yang pertama yaitu terjadinya konflik dalam masyarakat. Dengan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia menunjukkan jika masyarakat diwarnai dengan berbagai macam perbedaan. Kondisi tersebut menyimpan potensi konflik. Kenyataannya, konflik masih sering terjadi yang dilatar belakangi dengan keberagaman tersebut, sehingga penting bagi masyarakat untuk memahami keberagaman di Indonesia. Caranya dengan mengupayakan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa kesadaran dengan keberagaman tersebut, maka bangsa Indonesia bisa terjerumus ke arah perpecahan dan ketidakharmonisan. Dampak negatif yang kedua yaitu munculnya sikap primordialisme. Secara etimologi, primordial atau juga disebut primordialisme berasal dari bahasa Latin, yakni primus yang memiliki arti pertama dan ordiri yang memiliki arti tenunan atau ikatan. Pengertian primordialisme secara umum ialah suatu pandangan atau juga paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawanya sejak kecil, baik itu mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, atau juga segala sesuatu yang terdapat di dalam lingkungan pertamanya. Sebagai identitas sebuah golongan atau juga kelompok sosial, primordialisme ini merupakan faktor yang penting di dalam memperkuat ikatan golongan atau juga kelompok bersangkutan di dalam menghadapi ancaman dari luar. Akan tetapi, primordialisme ini juga bisa membangkitkan prasangka serta permusuhan terhadap golongan atau juga kelompok sosial lainnya. Dampak negatif yang ketiga yaitu munculnya sikap etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan suatu persepsi atau pandangan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang menganggap bahwa kebudayaan yang dimilikinya lebih baik dari budaya lainnya.
atau membanggakan budayanya sendiri dan menganggap rendah budaya lain. Secara singkat, etnosentrisme dapat dikatakan sebagai sikap fanatisme suku bangsa. Orang-orang etnosentris akan menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, terutama bila berkaitan dengan perilaku, bahasa, kebiasaan, dan agama. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk melihat dunia hanya melalui sudut pandang budaya sendiri. Berdasarkan definisi ini, etnosentrisme tidak selalu negatif, sebagaimana umumnya dipahami. Etnosentrisme dalam hal ini juga dapat merupakan sesuatu yang positif, tidak seperti anggapan umum yang mengatakan bahwa etnosentrisme merupakan sesuatu yang semata-mata buruk. Etnosentrisme juga merupakan sesuatu yang fungsional karena mendorong kelompok dalam perjuangan mencari kekuasaan dan kekayaan. Contohnya, pada saat konflik, etnosentrisme benar-benar bermanfaat. Dengan adanya etnosentrisme, kelompok yang terlibat konflik dengan kelompok lain akan saling dukung satu sama lain. Dampak negatif yang keempat yaitu munculnya paham fanatisme yang berlebihan. Fanatisme yang berlebihan yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Keyakinan atau keterikatan terhadap agama adalah hal yang sangat bagus, tetapi jangan sampai berbuat tidak adil terhadap orang lain. Masing-masing silakan melaksanakan apa yang diperintah oleh agama dan pikirannya. Masing-masing harus mengakui bahwa itulah yang benar, tetapi itu masuk ke dalam keyakinan diri, tidak keluar ke keyakinan orang lain. Fanatisme yang berlebihan dalam mempelajari agama dan memahami ajaran agama atau masing-masing kepercayaan dari masyarakat bisa menimbulkan sikap radikalisme. Biasanya, sikap semacam ini muncul dan menganggap agama yang dianut orang lain salah, sehingga timbul saling membenci dan sikap intoleran. Pada dasarnya, setiap agama mengajarkan tentang kebaikan dan kebajikan. Tidak ada satu agama pun di dunia mengajarkan setiap umatnya bertindak radikal dan saling bermusuhan. Kalau ada sikap saling bermusuhan, berarti bukan agamanya yang disalahkan, tetapi individu itu salah dalam memahami ajaran agama. Demikian anak-anak, pembahasan konsep tentang pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada sub pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia pada pertemuan yang akan datang. Jauh kota di Irian Jaya, indah sungguh cendrawasih. Cukup sekian dari saya. Untuk perhatiannya, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.